Video-video di channel Wartawan Injil ini hanya bagi orang-orang yang mau berpikiran sehat. Bagi yang tidak mau, skip aja. Sejatinya, semua ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih tidak pernah benar-benar mati di kayu salib dan juga tidak dibangkitkan hidup kembali. Ajaran seperti ini hanyalah ajaran yang timbul dari asumsi belaka dan sama sekali bukan ajaran kitab suci. Loh, lalu bagaimana dengan kesaksian tentang Isa alaihi salam yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran? Bukankah kabarnya yang sering kita dengar selama ini? Katanya, menurut surat An-Nisa 157, disebutkan bahwa Isa Al-Masih tidak pernah mati dan juga tidak pernah disalibkan. Bagaimana sih yang sebenarnya? Nah, untuk mendapatkan jawabannya, saya akan mewartakan kepada sobat-sobat Warin mengacu kepada salah satu intelektual muslim, penulis buku yang berjudul Isa alaihi salam di dalam Al-Quran, atas nama Ibrahim Abdullah. Sebuah buku bacaan wajib Islam Kristen, mengenal sang kalimatullah dan rohullah lebih dekat. Buku ini sangat bagus, membahas tentang Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quran. Disajikan dengan sangat cerdas dan intelektual. Ada banyak hal tentang Isa Al-Masih yang dibahas di dalam buku ini, yang semua disajikan dan berdasarkan kajian-kajian Al-Quran. Sama sekali bukan dari kitab-kitab lain. Dan terkait surat An-Nisa 157, juga ada sebuah kajian yang sangat menarik yang akan saya wartakan kepada sobat-sobat Warin pada kesempatan ini. Silahkan diperhatikan baik-baik ya sobat-sobat Warin. Sekali lagi, harap diperhatikan baik-baik. Marilah kita baca teks surat An-Nisa 157. Karena ucapan mereka, yaitu orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya, dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya, orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Quran Surat An-Nisa 157. Nah, Sobat Warin, kajian tentang An-Nisa 157 yang dipaparkan oleh seorang muslim ini, penulis buku Isa dalam Al-Quran, Ibrahim Abdullah ini, intinya yang disampaikan dalam buku ini begini. Ya, ini tertulis soal An-Nisa 157, tertulis di halaman 30, 32, 33, dan seterusnya ya. Pembahasannya panjang. Tapi intinya ini, teman-teman bisa baca enggak? Kelihatan ya. Saya bacakan ya. Di sini ditulis, tetapi ayat ini dengan sendirinya tidak mengizinkan untuk kita menyimpulkan bahwa Isa alaihi salam tidak disalibkan. Tetapi hanya orang Yahudi tidak menyalibkannya, sekalipun mereka menginginkannya. Ini ditegaskan pada kesimpulan ayat ini. Jadi begini sobat-sobat Warin. Menurut Ibrahim Abdullah dalam buku Isa dalam Al-Quran ini, Quran surat An-Nisa 157 tidak memberitakan bahwa Isa tidak mati disalib. Tidak.
Tetapi yang diberitakan adalah bahwa orang Yahudi tidak membunuh Isa, atau orang Yahudi tidak membunuh dan tidak menyalibkan Isa. Sekali lagi ya, perhatikan baik-baik. Ini berbeda ya. Quran surat An-Nisa 157 tidak memberitakan atau tidak memberitahu kepada kita bahwa Isa Al-Masih tidak mati disalib. Tidak, bukan begini. Bukan ini yang dikatakan oleh An-Nisa 157. Tetapi yang dikatakan oleh An-Nisa 157 adalah bahwa orang Yahudi tidak membunuh dan tidak menyalib Isa. Dan kemudian juga dikatakan bahwa mereka ragu dan sebagainya ya. Jadi itu yang disampaikan oleh penulis buku Isa dalam Al-Quran ini. Atau kalau diuraikan lebih lanjut ya, di dalam An-Nisa 157 bisa kita dapat 2 poin penting ya, bahwa Quran surat An-Nisa 157 memberitahu kita bahwa mereka ya, yaitu orang Yahudi kan berkata, kami membunuh Isa. Nah, ini katanya orang Yahudi, mereka membunuh Isa. Tapi oleh An-Nisa 157 ditegaskan bahwa mereka tidak membunuh Isa. Jadi itu hanya kelakar, hanya omong kosongnya orang Yahudi. Tapi aslinya mereka, yaitu orang Yahudi, tidak membunuh Isa. Dan poin yang kedua adalah mereka orang Yahudi itu berselisih paham dan sangat ragu tentang hal itu. Ya. Jadi sekali lagi, An-Nisa 157 memberitahu kita bahwa orang Yahudi tidak membunuh Isa. Bukan Isa tidak mati disalib. Bukan ini loh ya. An-Nisa 157 tidak bilang bahwa Isa tidak mati disalib. Tidak. Tapi An-Nisa 157 memberitahu kita bahwa mereka orang Yahudi tidak membunuh Isa. Dan itu bukan berarti Isa tidak mati disalib. Sebagai ilustrasi atau analogi supaya lebih mudah dipahami, begini sobat-sobat Warin. Ini hanya sekedar ilustrasi ya. Ada beberapa wartawan menuliskan Polikarpus Budihari tidak membunuh Munir. Sekali lagi ya, wartawan menuliskan Polikarpus Budihari, pilot Garuda itu maksudnya ya, tidak membunuh Munir. Nah, jadi wartawan itu mengatakan bahwa Polikarpus bukan pembunuh Munir. Polikarpus tidak membunuh Munir. Tetapi pernyataan itu tidak berarti bahwa Munir tidak dibunuh orang. Paham ya? Jadi wartawan berkata bahwa Polikarpus Budihari, pilot Garuda, tidak membunuh Munir. Tetapi faktanya Munir mati, dibunuh orang. Siapa yang bunuh? Tidak tahu. Tetapi bukan Polikarpus Budihari, bukan pilot Garuda itu. Begitu maksudnya. Nah, sekarang kembali ke ini tadi. An-Nisa 157 memberitahu kita bahwa orang Yahudi tidak membunuh Isa. Tapi bukan berarti ayat ini mutlak artinya adalah berarti Isa tidak pernah mati. Bukan begitu. Sebagai pembanding, sobat-sobat Warin, mari kita lihat ayat-ayat berikut ini. Al-Quran Surat Maryam ayat 33. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, Isa, pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ayat 34. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. Jadi singkatnya begini sobat-sobat Warin. Di dalam surat Maryam 33-34 kita diberitahu ya bahwa Isa Al-Masih pernah lahir, terus pernah mati, dan dibangkitkan hidup kembali. Kita ingat,
apa yang disampaikan oleh Maryam 33:34 ini, yaitu Isa pernah lahir, pernah mati, dan dibangkitkan hidup kembali. Kemudian kalau kita juga lihat di dalam surat Ali Imran ayat 55 mengatakan bahwa Isa pernah mencapai ajal, pernah wafat, dan juga pernah diangkat oleh Allah. Nah, bagaimana Isa pernah mati dan dibangkitkan hidup kembali? Surat Maryam tidak menjelaskan detailnya. Begitupun surat Ali Imran 55 ketika mengatakan Isa mencapai ajal atau mati dan juga Isa pernah diangkat oleh Allah. Ini tidak detail dijelaskan. Tetapi dua hal ini atau tiga hal ini, yaitu Isa pernah mati, pernah dibangkitkan hidup kembali, kemudian pernah diangkat, ini dijelaskan sangat detail di dalam Injil. Nah, jadi artinya sebenarnya kalau kita mau jujur ya, bahwa kesaksian surat Maryam 33-34 bahwa Isa pernah lahir, mati, dan dibangkitkan hidup kembali, ini selaras dengan kisah-kisah yang tertulis dalam Injil. Begitupun surat Ali Imran ayat 55 yang mengatakan bahwa Isa pernah mencapai ajal atau mati dan juga diangkat oleh Allah. Ini semua ada di Injil, dijelaskan begitu detail oleh Injil. Bagaimana prosesnya Isa mati, bagaimana prosesnya Isa dibangkitkan hidup kembali, bagaimana kemudian Isa diangkat. Nah, dan sebenarnya ini selaras juga dengan surat An-Nisa 157. Di mana An-Nisa 157 mengatakan bahwa orang Yahudi tidak membunuh Isa. Dan kalau kita cek di dalam Alkitab atau Bible, kita coba mencari kalimatun sawa ya, mencari titik temu, ketemu ternyata. Di dalam Bible, kitab-kitab Injil juga dikatakan yang membunuh Isa itu memang bukan orang Yahudi. Tetapi apa? Yang bunuh Isa adalah tentara Romawi. Jadi An-Nisa 157 benar mengatakan bahwa orang Yahudi tidak pernah membunuh Isa. Mereka hanya berprasangka, hanya ngejek-ngejek. Sama sekali bukan sebuah kebenaran. Kebenarannya adalah yang membunuh Isa itu bukan orang Yahudi, tapi tentara Romawi. Baik Sobat Warin, sebagai info, saya bacakan kembali ya kutipan dari buku Isa dalam Al-Quran yang ditulis oleh seorang intelektual muslim ini. Di halaman 32, ini dikatakan ya. Saya bacakan ini di halaman 32. Sobat Warin bisa lihat ini yang saya beri stabilo orange dan kuning ini ya. Subjek dari seluruh perikop ini mulai dari pasal 4 ayat 153 adalah orang Yahudi. Apakah orang Yahudi yang membunuh, yaitu menyalibkan Isa? Tidak. Nah, inilah yang dinyatakan oleh Al-Quran dengan jelas. Penyaliban sebagaimana diketahui umum adalah bentuk eksekusi bangsa Romawi. Jadi orang Yahudi tidak mungkin dapat menyalibkan Isa alaihi salam. Bukan karena mereka tidak ingin, ya, tetapi karena mereka berada di bawah pendudukan Romawi pada masa Isa. Dan orang Romawilah yang menjalankan hukuman mati dengan penyaliban. Ya, jadi jelas. An-Nisa 157 betul ketika berkata orang Yahudi tidak membunuh dan juga tidak menyalibkan Isa. Tapi bukan berarti Isa tidak pernah mati disalib. Tidak. An-Nisa 157 tidak mengatakan bahwa Isa Al-Masih tidak pernah mati disalib. Tidak. Ya. Dan hal ini selaras. Kita baca surat Maryam 33-34 mengatakan bahwa Isa pernah mati dan kemudian dibangkitkan hidup kembali. Begitupun surat Ali Imran, Isa pernah mati, mencapai ajal, dan juga dikatakan diangkat. Nah, bagaimana prosesi Isa mati, dibangkitkan, dan diangkat? Itu jelas sekali tertulis dalam keempat Injil. Itu sebabnya maka Al-Quran mengatakan, surat Al-Maidah 46, Injil di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah. Dan sobat-sobat Warin ingat juga ya, ayat surat Yunus. Saya tambahkan di sini ya. Yunus 94. Ini mengingatkan kita, kepada kita semua pembaca Al-Quran, kita harus memperhatikan ini.
peringatan surat Yunus 94 dikatakan bahwa jika kamu berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Nah, surat ini kan diberikan di sekitar tahun 600 tahun 700-an. Nah, siapa yang membaca kitab sebelum Nabi Muhammad? Yaitu orang Yahudi dengan kitabnya Taurat dan orang Nasrani atau orang Kristen dengan kitabnya Injil. Jadi kalau ragu tentang bagaimana sih proses kematian Isa sebenarnya, tanya kepada orang pembaca Injil. Kalau ragu bagaimana proses kebangkitannya Isa, tanya kepada orang pembaca Injil. Kalau nggak tanya, ya, malu bertanya, sesat di jalan. Nah, jadi seperti itu sobat-sobat Warin. Sekiranya apa yang saya paparkan ini adalah pengabaran dari yang tertulis di buku ini ya. Jadi pada video kali ini bukan argumen pribadi saya sebagai wartawan Injil, bukan. Tapi pada kesempatan ini saya memaparkan apa yang disajikan oleh seorang penulis intelektual muslim dalam bukunya ini yang berjudul Isa dalam Al-Quran. Nah, ini ada pembahasannya banyak sekali. Dan ketika membahas tentang kematian Isa, yaitu surat An-Nisa 157 yang sering dijadikan perdebatan itu ada di halaman 30, 32, 33, 34 ya, 35. Ini membahas tentang bahwa Isa betul-betul pernah mati, disalib dan dibangkitkan hidup kembali. Baik, sekian sobat Warin, sampai jumpa di video yang lain.